Makna mahkota duri. Setelah Yesus diadili dan disesah, dan sebelum ia disalibkan, para prajurit Romawi, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Matius pasal 27 ayat 29. Baca juga Yohanes pasal 19 ayat 2-5. Walaupun mahkota duri sangat menyakitkan, sebenarnya mahkota duri mempunyai makna yang lebih dalam. Di sini, Raja orang Yahudi sedang dihajar, diludahi, dan diejek oleh prajurit Romawi yang berpangkat rendah. Mahkota duri adalah ejekan terakhir mereka, dengan menggunakan simbol kerajaan dan kemuliaan, sebuah mahkota, dan menjadikannya sesuatu yang menyakitkan dan menghina. Bagi orang Kristen, mahkota duri adalah peringatan akan dua hal. 1. Yesus memanglah Raja. Suatu hari, seluruh alam semesta akan tunduk di hadapan Yesus sebagai Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Wahyu pasal 19 ayat 16. Apa yang dimaksud para prajurit Romawi sebagai hinaan, malah mewakilkan kedua peran Yesus, yakni hamba yang menderita, Yesaya 53, dan Sang Mesias yang rajani, Wahyu 19. 2. Yesus bersedia menanggung penderitaan, ejekan, dan hinaan, semuanya demi kita. Mahkota duri, serta kesakitan ketika dipasang, sudah lama sirna, dan Yesus sekarang telah menerima mahkota yang selayaknya ia terima. Tetapi Dia, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ibrani pasal 2 ayat 9. Ada pula makna lain yang dikandung dalam mahkota duri. Ketika Adam dan Hawa berdosa, dan mendatangkan kejahatan dan kutukan di atas dunia ini, satu bagian dari kutukan atas umat manusia berbunyi, "Terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu." Petik 2. Kejadian pasal 3 ayat 17-18, diberi penekanan. Secara tidak sadar, para prajurit Romawi mengambil objek kutukan itu dan menjadikannya sebagai mahkota bagi Dia yang membebaskan kita dari kutukan itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib." Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus, dalam pengorbanan pendamaiannya yang sempurna, telah membebaskan kita dari kutukan dosa, yang diwakilkan oleh simbol duri. Walaupun dimaksud sebagai ejekan, mahkota duri sebaliknya menjadi pertanda yang baik akan jabatan Yesus dan apa yang telah Ia karyakan di bumi. Sumber, The Cross and the Empty Tomb, Biblical Answer.